Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir mendengar ibu-ibu pengajian yang hari ini alhamdulillah hujan terang ini terang lagi. Mudah-mudahan terangnya ini sampai kita selesai pengajian. Kasihan juga yang ketinggalan datang. Nah, kita berharap semuanya ini seperti doa kita sayyiban nafi'an. Jadi memang hujannya ini akan membawa dampak kepada kita, yaitu bermanfaat. Jadi bukan hanya hujan yang membawa kita membawa kerugian, apalagi masya Allah musibah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita setidak-tidaknya, kalau hari Rabu berarti 6, kalau hari Kamis berarti 5. Ini kerasa betul Pak puasanya? Kerasa betul? Ngerti-ngerti Pak, wes 6, ngerti 5. Lah ya puasa Pak, ngerti-ngerti. Ya itulah istilahnya ini, ngerti-ngerti apa? Ya ngerti-ngerti Ramadan, kita nih bukan? Ya. Ngerti-ngerti ya warna-warna ya, ngerti-ngerti keracunan. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedikit bahasanya mengambil materi-materi sebelumnya yang mungkin sekedar mengingatkan kembali bahwa mengapa sih kita disuruh puasa. Pakai sih tidak apa-apa Bu ya. Halo? Mengapa sih kita disuruh berpuasa? Mengapa? Nah, berdasarkan ayat yang sering kita dengar bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah bahwa perintah puasa ini bukan perintah yang biasa, ini memang merupakan kewajiban kita karena masuk di dalam rukun Islam apa iman? Halo? Rukun iman apa rukun Islam? Islam ya? Kenapa Pak? Iman. Oh iya. Kau lali malah. Iya. Bukan rukun iman apa rukun Islam? Islam. Oh Islam ya? Alhamdulillah iman. Ya rukun iman. Rukun Islam diantaranya kalau kita membaca itu pertama syahadat, kedua puasa, apa sholat? Oh boleh bolak-balik ini boleh. Puasa dulu apa sholat dulu? Oh sholat dulu, puasa, zakat, baru haji. Kalau urutannya kayak gitu kayaknya. Karena setelah syahadat puasa, setelah sholat, setelah sholat puasa, zakat, urutan kalau kita lihat. Kemudian kalau nenek haji. Nah, terakhir itu sama dengan zakat itu kalau ada, kalau mampu, kalau tidak mampu ya jadi dosa.
karena repot jadi. Kayak negara kita ini kan tidak mampu maksa-maksa. Ini malahan masya Allah, tambah karuan. Nanti tidak tahu jadi apa enggak. Anggota DPR sudah mengusulkan nanti karena MBG kita mungkin dananya kurang banyak, maksudnya korupsinya. Nanti setiap kepala kita itu akan dimintai minimal 5.000 yang sekolah maksudnya itu. Jadi orang tuanya nanti dimintai 5.000 rupiah untuk istilahnya mensukseskan membeget. Halo, membeget. Tahu namanya apa lagi? Ya, kalau kemarin karena banyak yang keracunan, makan beracun gratis. Di Lampung, ya sudah jalan terus. Jadi setiap ada ini pasti keracunan. Sebentar ini baru berapa bulan kemarin di Cianjur, Bogor itu keracunan. Ini di Lampung yang baru ini. Bahkan burunya ikut keracunan. Ibadah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita sebenarnya menjalankan puasa. Jadi bukan sunnah. Nah, kemarin sudah saya sampaikan mungkin sedikit bahwa memang karena wajib ini orang-orang yang wajib berpuasa juga sudah ditentukan. Kalau yang tidak berpuasa itu mestinya yang pertama, walaupun dia sudah tua, mungkin belum akil balik. Ya. Halo? Walaupun sudah tua, mungkin usianya 50, 60, itu belum puasa sampai itu, tapi bukan karena sakit ya lagi. Kalau dia tidak mau puasa mungkin itu dia termasuk belum akil balik, akalnya maksudnya. Kalau mungkin masih belum mens, kalau perempuan, kalau laki belum mimpi, itu kalau dia tidak mau puasa. Yang kedua mungkin ya karena sakit. Karena sakit itu dia tidak dianjurkan berpuasa. Karena kalau berpuasa justru malah tambah payah penyakitnya. Nah, termasuk kalau katakanlah ibu-ibu mungkin haid, nifas dan lain sebagainya, penyakit katakanlah yang dibawa, yang diberikan oleh Allah, itu juga anugerah ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah ibu-ibu ada waktu lerem berpuasa. Kalau laki-laki ini mohon maaf tidak ada. Mencret saja masih disuruh puasa, kecuali memang sudah muntabir barang. Iya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nah. Bahwa karena puasa ini kewajiban, tadi ada ayat panggilan keimanan, ini juga menentukan keimanan kita, puasa ini. Jadi puasa ini juga penentuan keimanan, kualitas keimanannya. Karena yang dipanggil itu sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini Pak Jumadi. Langsung makanya karena namanya jelas kan itu kan. Kalau mungkin Pak Jumadi tadi enggak mungkin ya. Karena jelas. Orang yang beriman ketika Allah perintahkan puasa, dia tidak pakai mikir-mikir, tidak pakai nolak. Ya, tidak pakai kalau puasa ke lapar, ngeling, ngelak, orang mikir. Ya. Karena orang yang beriman, dia sadar betul perintah Allah ini semuanya bukan untuk Allah. Semua perintah Allah itu hakikatnya buat manusia itu sendiri. Ya. Coba kita lihat, mulai dari sholat, sudah sering saya sampaikan. Karena kita mengucapkan ini orang berapa yang ada kira-kira? Kalau Mas Gina sering menyebutnya 150 begini. Semuanya kita sholat kan mengangkat takbir Allahu Akbar. Nah karena kita 150 Allah tambah besar, betul? Halo? Begitu? Tidak. Allah tetap Allah. Tidak karena kita semua yang 150 ini takbir langsung Allah tambah besar, tambah agung, tambah gede. Tidak. Nah kita yang jadi masalah ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu kita ini apa? Kita ini siapa? Itulah ketika takbir itu kalau bisa ya dihayati bahasanya. Bukan hanya sekedar takbir. Jadi memang betul-betul dihayati. Memang Allah yang besar, aku ki ora eneng apa
opo-opo. Jadi kita mengangkat tangan ini itu atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah tidak bisa kita akan mengangkat tangan ini. Pemene wis lumpuh angkat tangan dia coba. Ya sebelah saja lumpuh itu ya angkat tangannya ya sebelah naiknya. Yang satunya di bawah, satunya di atas. Mungkin yang tangan kirinya saja yang naik. Tangan kanannya mungkin tidak bisa naik. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan memang menarik bapak ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan iman ini memang ada tiga tingkatan bahasanya, 3 kelas. Yang pertama yakin, kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Kalau yakin ya pokoknya yakin saja. Kemudian ainul yakin ini kudun dulu. Ini orang buktikan orang mungkin beriman. Jadi Allah ini orang yang kok. Orang iso dulu. Wah, imannya orang pakai jadi. Itulah mengapa orang-orang yang imannya tingkat kedua ini dosa itu hal-hal biasa. Karena merasa tidak dilihat oleh Allah. Merasa bahwa apapun yang dilakukan Allah enggak kelihatan. Bahasanya begitu. Ya, sehingga ya biasa saja melakukan dosa. Karena dia tidak yakin pada apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga dosa-dosanya itu ya biasa dia melakukan dosa. Enggak sholat juga enggak jadi masalah. Bahasanya begitu. Karena ya enggak ada bahasanya nanti mau gimana bahasanya begitu nanti ketika kita meninggal itu enggak ada urusan. Ya yakin ya pokoknya iman Gusti Allah selesai. Itulah mengapa pada tingkatan ini mungkin masih yang disebut katakanlah di KTP-nya Islam tapi ya hal-hal yang tentang kewajiban tidak begitu diperhatikan. Ya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hakul yakin ini seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Beliau itu tidak pakai protes-protes. Yang lain masih masa iya Rasulullah Isra Mi'raj cuman orang nanti sak wengi kok mungkiran jam istilahnya itu dari Isya setelah Isya sampai sebelum subuh apa mungkin orang mungkin ngoten niku isi mikir-mikir ra percaya tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak selagi apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar ini pasti bukan main-main sesuatu yang memang benar adanya tidak bisa dibantah, tidak bisa diutak-atik bahasanya begitu. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah insya Allah benar. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an ini memang sesuatu yang sangat mungkin buat kita, khusus kita ini Pak. Ini memang mukjizat yang nyata. Khusus Al-Qur'an adalah mukjizat yang nyata. Kalau yang lain, misalnya Nabi Musa, tongkatnya, ada yang nemu tongkatnya Pak? Nabi Musa? Halo? Pak, ada yang pernah nemu tongkat Nabi Musa? Oh, tidak ada. Iya, kita tidak pernah nemuin lagi tongkat Nabi Musa itu. Dan kita tidak mungkin bisa buktikan. Nah, masalah bekasnya laut merah itu sampai di belahnya itu juga kita nggak tahu di sebelah mana, apalagi kita tidak pernah ke sana. Di mana itu yang dibelahnya itu yang laut itu terbelah nggak tahu gitu. Kemudian katakanlah Nabi Lut dengan kejadian yang sedemikian dahsyatnya walaupun mungkin sebagian ada artefaknya bahasanya tapi kan itu kita tidak bisa melihat sampai sekarang termasuk bagaimana mukjizatnya Nabi Isa yang katanya bisa menghidupkan, kata termasuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa melihat buktinya. Siapa yang masih dihidupkan sampai sekarang? Walaupun mohon maaf ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Kristen itu mengadakan istilahnya itu ada tablik akbar kalau kita ini, mereka juga kan istilahnya itu merancang bagaimana orang sakit nanti bisa sembuh. Ada istilahnya apa itu? Hari
apa? Kalau kita dakwah bahasanya begitu. Mereka mendatangkan, ya itu sudah sering kejadian seperti itu. Jadi memang di daerah terpencil ada orang yang dibayar itu lumpuh, pakai kursi roda. Nanti di acara itu nanti ada pendetanya, ya, kemudian nanti dijabi-jabi bahasanya begitu. Pakai salibnya dan lain. Yang ngerti-ngerti bisa jawab juga, bisa mari. Wah, langsung. Nah, itu yang kasih sayangnya itu umat Islam terlibat. Karena pengen penyembuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Banyak orang yang terlibat, hingga terpengaruh sehingga ya pindahlah agama dalam sekejap seperti itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mujizat ya Nabi Musa tadi termasuk tangannya bisa mengeluarkan cahaya, kemudian tongkatnya bisa menjadi ular, bahkan bisa membelah laut itu, bisa menjadikan untuk jalan. Itu Masya Allah. Tapi semuanya tidak bisa kita saksikan, kita hanya cuma bisa mendengar atau bisa membaca kisahnya saja. Tetapi mujizatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan mata kita. Bahkan mujizatnya ini Masya Allah, tidak satu pun sampai sekarang Al-Quran ini yang mampu menandinginya. Sayang saya belum pernah membaca, karena memang sekarang ini ada Injil di Arab sana, di Mesir, di dekat Ka'bah wilayah situ. Itu kan karena di sana ada orang Kristen. Al-Qur'annya bahasa Arab, Pak. Al-Qur'annya bahasa Arab. Membacanya ya pakai bahasa Arab. Menjelaskannya juga pakai bahasa Arab. Saya belum pernah ini dapatkan ini. Jadi kalau suatu saya dapatkan, ya membacanya juga mohon maaf ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, milu-milu kita qiraat. Milu-milu kita qiraat, pakai lagu-lagu, pakai ya katakanlah nahwan, bayati, ras, pakai seperti itu. Hampir sama. Sama juga seperti katakanlah Taurat. Sama, mereka membacanya disama-samakan seperti Islam. Jadi kalau ada orang barangkali orang muslim yang masih belum paham dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya, bahasa Arab khususnya, ketika dibacakan Injil, jangan-jangan itu dipikirkannya Quran. Sama pertama kali saya mendengar di Bekasi dulu, solawat namanya, ada solawatan Nabi Isa. Itu seperti benar. Salatullah salamullah, tapi saya diganti. Isa Rasul diganti. Orang tidak tahu apa bagus ini. Ya itu juga banyak pengaruh seperti itu. Ya karena enggak Pak. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat Al-Qur'an ini Masya Allah, tidak ada satupun sampai saat ini orang yang mampu menandinginya. Ketika kita baca barangkali surah Al-Baqarah saja ayat 21, fa insyaallah fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buat semisal Al-Qur'an ini, karena surah Al-Baqarah mungkin jumlahnya surah Al-Baqarah itu 286, sebanyak itu mungkin, atau beberapa ayat semisal Al-Baqarah. Tapi sampai saat ini sejak Al-Quran diturunkan, pernah mendengar Bu ada yang bisa menandingi Quran ini buat kira-kira? Lalu sampai saat ini padahal disuruh ngumpul bukan main-main, bila perlu seluruh orang yang ahli bahasa, seluruh dunia ini suruh kumpul, kecuali Allah. Bila perlu iblis juga kalau boleh disuruh buat seperti Al-Quran. Tapi nyatanya sampai saat ini Al-Quran tidak ada yang bisa membuatnya. Tidak ada bisa. Karena memang Allah sudah menandaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin.
Kamu pasti tidak bisa dan kamu pasti tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah mukjizat Al-Quran ini, kemudian Masya Allah kita tahu juga bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman seharusnya, karena hudal linnas, petunjuk buat manusia. Seharusnya lah kita umat Islam ini Al-Quran ini menjadi bacaan utama. Bukan bacaan saja. Seperti kita sering membaca Al-Quran, kita juga ngerti maknanya, ngerti artinya minimal. Nah, oleh karena itu, ya apalagi kalau setelah ngerti maknanya kita juga mengamalkan apa yang bisa kita amalkan. Ya seperti hari ini kita mendengar surat Al-Baqarah tentang bagaimana kewajiban kita berpuasa, kita lakukan puasa itu. Dan puasa ini tidak lain adalah buat manusia itu sendiri. Allah tidak butuh puasa. Yang butuh puasa kita. Yang butuh melaksanakan kewajiban dari mulai sholat sampai dengan zakat, itu semuanya adalah untuk manusia itu sendiri. Allah tidak butuh apa-apa. Apakah karena kita bahasanya ada yang zakat? Ya kemarin itu sedekah sampai 2 miliar, Pak. Ya waktu musim Covid itu. Coba bayangkan, sedekah 2 miliar. Kalau dulu yang siapa? Syekh Puji yang di Semarang itu, Pak, yang nikahi tidak apa namanya, itu tiap Ramadan itu 2 miliar, Pak, sedekahnya. Ya, jadi 20.000, 50.000-an, kayaknya 100 enggak ada, cuma 2 itu, 20 sama 50. Wih, jejer, Pak, uangnya itu. Jadi kalau cah cilik dikai katakanlah nomor 20, cah gede sekat mantan ini. Iya, jejer orang. Tapi enggak dia langsung uangnya itu enggak pakai amplop, langsung aja. Coba bayangkan jumlah 2.000-an sama 50.000-an itu 2 miliar, berapa orang kebagian? Saya tapi tidak tahu itu ada yang ulang lagi apa enggak itu. Halo ketahuan enggak kalau ngulang lagi misalnya? Nanti baris lagi dapat yang orang tua, mergo orang tua kok ngintuk meneh sekat kan gitu. Penting telu pen papat kan lumayan. Umpamane kan kata itu. Karena wong oke mungkin iso ae. Bola-bali. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini memang sesuatu yang perlu kita katakanlah kaji, kita pelajari, bahkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, maka berdasarkan Al-Qur'an ini juga bahwa kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Ini tertulis di dalam Allah sampaikan kita di dalam Al-Qur'an surah At-Tin, ya. Di sini disebutkan surah ayat keempat dan kelima, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Saya tidak teruskan dulu. Nanti itu kuncinya. Mengapa mereka masuk bahasanya? Allah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya, jadi disebutkan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kesempurnaan manusia itu yang pertama pencernaan. Pencernaan. Coba kita lihat pencernaan itu. Nah, sumber pertama itu dari mulai pencernaan kita lihat. Ketika kita makan, Allah siapkan apa, Bu, Pak, kira-kira di dalam mulut kita? Air liu, ludah. Nah, ludah itu ketika bercampur dengan makanan kita, itu menjadi sumber bahasanya untuk mengurai makanan di dalam perut. Nanti belum masuk di perut besar. Jadi makanan yang masuk itu insya Allah karena nanti sudah dimasuk, sudah dicampur dengan ludah kita itu, maka makanan itu akan mudah tercerna. Nah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kesempurnaan kita pernapasan. Bu, Pak, coba perhatikan hidung kita.
Itu lubangnya ke atas apa ke bawah? Mana pitik coba pitik aja. Pitik kan di depan itu enggak ada pelindungnya. Oh iya, ini yang hujan mulaknya dia sembunyi langsung ketakutan. Kalau kita hujan aman aja. Ya. Ini Allah ciptakan sedemikian rupa pernapasan kita. Ya. Coba bayangkan di dalam apa namanya pernapasan itu kan ada lubang. Tapi belum pernah rasanya kita kecuali yang kita makan bahasanya itu dengan tergesa-gesa. Istilahnya keselak maka salah mungkin masuk sitik. Ini pernapasan. Kemudian dengan pernapasan ini bisa juga membersihkan udara ini, masya Allah. Untuk membersihkan dan menghangatkan udara yang kita hirup, masya Allah. Coba pernapasan. Nah, menghirup udara. Coba kalau Anda menghirup setengah jam kira-kira 5 menit saja gimana Pak? 5 menit saja. Karena kita punya hidung itu mampu ini teh aja udah berbeda kayak enak tenang. Ini dengan pernapasan. Kemudian kerangka, masya Allah, kerangka tubuh kita. Ada kerangka apa? Istilahnya perut kita ini. Ini kan melindungi bahasanya. Melindungi apa? Anggota tubuh kita bagian dalam. Coba kalau tidak punya kerangkanya, kayak apa? Jantung segala macam itu. Ini kemampuan yang bergerak sehingga coba kita lihat tangan kita saja. Ada kerangkanya. Coba mulai Pak. Allah ciptakan sedemikian rupa. Bentuknya juga pas untuk kita untuk sholat. Kaki kita juga ukurannya. Walaupun mohon maaf kalau ada yang cacat, mungkin ada yang sakit atau ada yang kecelakaan. Tapi ada hakikatnya kerangka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu untuk manfaat manusia, kebaikan. Kakinya menghadap ke depan sama tangan. Coba kalau kakinya sebelah ke belakang. Kalau kakinya kerangkanya ke belakang, gimana jalannya? Ini semua yang kesempurnaan. Kemudian kulit, masya Allah. Kulit yang diciptakan oleh Allah di dalam tubuh kita ini untuk melindungi. Ada yang pernah dioperasi, coba, kan sudah keluar kulitnya. Kayak apa rasanya? Geriting kayak kita lakukan. Nah itu, karena ada kulit sehingga masya Allah. Itu Allah menjadi dengan kulit ini jadi melindungi tubuh. Kemudian apa lagi? Jantung. Nah, jantung ini Pak. Ini sistem peredaran darah yang menghubungkan 100 triliun sel pada tubuh. Ada sel 100 triliun sel. Ini cuma pengetahuan, ilmu pengetahuan itu. Ini coba, begitu sempurnanya Allah ciptakan manusia. Bahkan masya Allah, saking sempurnanya manusia itu Allah ciptakan akal kepada kita. Inilah bentuk wujud kesempurnaan kita. Karena kalau manusia yang tidak berakal, apalagi tidak menggunakan akal, itu jangan-jangan bukan manusia. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan beragama saja, ad-dinu aqlalah ladinu lima aqlal. Agama itu juga harus menggunakan logika, menggunakan akal kita. Karena tanpa akal, orang yang tidak berakal, kita tidak butuh agama. Coba, kita kan disuruh menyembah hanya Allah saja. Satu Allah. Kan ada pertanyaan dalam ayat disebutkan, kok menyembah satu Allah saja? Kan menyembah yang banyak. Tapi ketika kamu punya majikan yang banyak, kira-kira pilih satu apa pilih banyak? Ya pilih satu kan? Karena kalau majikannya banyak, mereka semua nanti kira-kira gimana? Bingung juga dia. Oh, kalau begitu yang satu saja. Iya, Allah yang satu. Kita perintah Allah saja yang satu, belum semuanya bisa kita laksanakan. Apalagi Tuhannya yang banyak. Yang satu suruh merebus air, satu disuruh nyari air, disuruh nanti nyiramkan air. Lalu terus piye airnya itu? Padahal satu perintah, disuruh nyirami, suruh merebus, kemudian suruh tadi ngambil air. Masya Allah. Ibu bapak dan
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita hanya menyembah Allah saja, itu rupanya enak, rupanya. Orang kafir saja mengakui, Pak. Bahkan ada istilah trinitas pun mereka mengatakan bahwa kami tidak tiga, ya tetap satu juga katanya begitu. Mengatakan ya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa ada 3 hal utama yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini. Yang pertama, akal kita. Cara menjaga akal kita tidak ada kata lain. Bagaimana caranya? Diisi dengan ilmu. Diisi dengan ilmu. Karena akal kita kalau tidak diisi dengan ilmu, ya seperti sekarang ini. Karena kita nggak ngerti politik, ditipu terus. Nyatanya kan korupsi, asing, nyatanya waktu janji pemilu kan seperti itu. Wah, gegap gempita. Kami akan gratiskan. Ini gratiskan. Gratis. Mobil gratis. Oh, kesehatan gratis. Oh, semuanya gratis. Malah sekarang ini pajak gratis. Enggak taunya. Oh. Ya Allah. Sudah, nanti kami kasih bansos. Oh gitu ya. Ya, kamu sudah. Pokoknya enggak apa-apa naik, tapi kami kasih bansos. Tenang aja. Setelah dikasih bansos malah tenang. Tapi ketika ini unen setelah itu ribut, setelah itu nanti meneng. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Masya Allah, ketika kita tidak menguasai atau tidak mampu, tidak berpunya ilmu, ini memang bahayanya di sini. Bahayanya apa? Kita mudah ditipu. Mudah ditipu jadinya. Bagaimana kayak namanya janji politik, namanya politik itu namanya politaktik. Politaktik itu artinya berbagai macam cara. Itu artinya politaktik. Meyakinkan orang bahwa apa yang saya sampaikan ini pasti saya lakukan, tapi dalam kenyataannya ya seperti Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ilmu ini? Allah saja sudah bahasanya itu menandaskan begitu pentingnya ilmu. Mengapa ayat yang pertama Allah sampaikan kepada kita al-alaq, di mana ayat pertamanya itu Iqra. Allah menyuruh kita membaca. Walaupun membaca dalam kalian ini bukan membaca seperti saya, seperti sekarang ini di depan kita ada Quran. Tapi membaca ketika itu membaca keadaan alam sekitar itu, membaca yang nyata. Seperti sekarang ini, nyata sekali bagaimana pemerintah sekarang ini siti-siti pajak, bahkan pajaknya semakin dinaikkan. Nanti pajak listrik, pajak PBB, ini pajak motor, ini semuanya pajak. Dan alhamdulillah Indonesia ini walaupun katanya sumber daya alamnya banyak, dari emas ini Masya Allah sampai dengan tembaga, besi, bahkan laut kita banyak, tapi Masya Allah kita tidak dapat apa-apa dari itu. Bahkan Masya Allah sampai sekarang kita juga Freeport ini alhamdulillah ini dengan perjanjian dengan Belanda dan istilahnya itu dengan Pak Prabowo, alhamdulillah dapat ini tambahan lagi, minta tambahan luas tanaman, luas perluasan wilayah untuk pengeboran emas. Dan alhamdulillah yang kedua juga bahwa wilayah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, maka yang paling penting ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, ini paling penting kita Ibu bapak dan hadirin
Monggo lali kan? Lali tenang. Itu namanya bersedekah. Ini namanya dari Allah. Kami juga sekali memperhatikan membuat musik, membuat mereka bercinta. Itu apa kata diri ini? Orang dokter, kalau bukan adanya hak, katanya apa? Nyadanya, jatuh, katanya sudah pegangan tangan kerja. Kalau kerja, apalagi kita ada gadget. Jadi monggo kita sekarang ini memang pendidikan kita sangat turun, Pak. Secara umum diteliti bahwa sekarang IQ kita rata-rata itu cuma 78. Halo? Pak? Mana Pak kira-kira IQ 78 itu? Ya, itu kan yang normal, yang bagus itu di atas 100 lah, yang bagus. Jadi kalau sudah 78 itu, sudah sampai bilang kalau seandainya nanti diturunkan turun lagi jadi 70, nanti sama dengan gorila. Itu simpan